mengucap syukur buat pagi siang hari ini Bapa. Masih boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman menghadap hadirat Tuhan. Sebuah anugerah untuk kami boleh datang ke rumah-Mu. Bersemayamlah di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami percaya kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan dalam pujian. Jiwa kami, roh kami Tuhan yang mungkin sedang jauh daripada-Mu disegarkan dalam hadirat Tuhan. Dan Bapak sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Celikan mata rohani kami. Kau membuka telinga kami lebar-lebar. Berbicara Roh Kudus, bersabdalah Tuhan Yesus. Agar firman ini tertanam dalam hati setiap kami. Menjadi tuntunan, menjadi teguran, menjadi arahan. Karena firman Tuhan selalu baik buat kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk para wanita yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan para kaum wanita di tempat ini. Bagi yang belum kenal, nama saya Diongga Pradipta. Terakhir saya kesini tahun lalu kalau nggak salah. Kalau nggak salah tahun lalu kesini. Saudara, saya melayani di GBI Raya 1B, Puri Indah dari Jakarta Barat, saudara. Ya, saya kalau ke Gading, kalau nggak pelayanan ke Moi, kalau nggak ke Tapak Siring. Kita orang Barat jarang main ke Gading. Di sini ada nggak yang sering main ke daerah Barat Puri Indah? Ada Ibu ya. Sisanya nggak, jarang juga saudara ya. Kadang-kadang karena macet kayak beda kota saudara sebetulnya. Tapi saya tinggal di Tangerang, ini lebih jauh lagi. Hampir 2 jam tadi saya ke sini. Saudara, saya diberikan tema mengenai parenting. Saudara ya, mengenai family. Saya merenungkan apa yang mau saya bahas karena saya juga bukan pakar dalam hal psikologi. Saya juga bukan orang psikolog, saya juga bukan family expert. Tapi begitu saya merenungkan, saya bikin khotbah baru saudara. Saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah warisan yang gagal. Judul khotbah saya adalah warisan yang gagal. Ya, warisan yang gagal. Boleh next slide. Apa itu warisan? Kalau saudara berpikir warisan, umumnya kita pasti berpikir mengenai sesuatu materi yang ditinggalkan kepada anak-anak maupun kepada generasi penerus. Ya saudara, ya warisan itu biasanya berbicara mengenai entah rumah, aset, deposito, apapun yang bersifat materi, saudara. Ya. Tetapi hari ini kita nggak berbicara soal materi, saya ingin berbicara mengenai warisan, mengenai rohani, nilai, value, prinsip yang saudara harus tinggalkan buat anak cucu saudara. Dan kenapa saya sebut gagal? Karena generasi penerus tidak menghidupi nilai, prinsip daripada generasi pendahulu atau orang tuanya. Generasi penerus mereka hidup menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh generasi sebelumnya saudara. Makanya disebut gagal saudara. Dan kalau di dalam Alkitab, rata-rata yang gagal adalah generasi ketiga. Kalau saudara membaca majalah Forbes waktu itu pernah mengeluarkan sebuah survei. Bisnis keluarga yang bertahan dari generasi ketiga dan keempat itu less than 50%. Bisnis keluarga yang bertahan sampai generasi ketiga bahkan generasi keempat. Saudara, kalau satu generasi mungkin istilahnya dia melakukan usaha 40-50 tahun, maka kalau 2 generasi 40 kali 2 80 tahun, maka generasi ketiga adalah bisnis yang bertahan lebih dari 100 tahun. Kira-kira begitu. Dan itu disurvei. Saudara, nggak banyak. Ada, tapi nggak banyak. Saudara, nggak banyak. Kenapa? Karena rata-rata gagal di generasi ketiga. Secara rohani pun mirip. Saudara, secara rohani pun mirip. Kalau kita di gereja kita, keluarga besar Gatot Subroto, kalau Pak Niko sudah menyebut dirinya opa. Kan Pak Niko kalau ketemu anak-anak muda suka ngomongnya opa, saudara ya. Kalau ngomong opa berarti sudah masuk generasi ketiga. Karena sudah ada cucu, kira-kira begitu kan, ada opa ya. Mungkin bapak ibu saudara yang ada di gereja ini yang mungkin sejak tahun 90, tahun 2000 ya saudara adalah generasi anak lah kira-kira begitu ya. Atau sepantaran dengan Pak Niko sebagian dari tempat ini. Saya 40 tahun di bawah Pak Niko. Saudara, saya 40 tahun di bawah Pak Niko, saudara. Ya boleh dibilang cucu lah ya, boleh dibilang cucu saudara. Cuman DNA itu turun, saudara. Warisan itu turun. Saudara, kalau Pak Niko khotbah 3, hadirat Tuhan, bahasa roh, pengurapan. Dia ngomong, gak boleh hilang ini 3, siap om. Saya masih sebutnya om, gak enak kalau ngomong opa saudara. Karena saya kenal Pak Niko dari saya kecil, kalau ngomong opa kayaknya gak enak begitu. Saya bilang siap om, saya bilang, ya kita gak gagal.
Di situ. Tapi Alkitab memberikan contoh-contoh yang gagal. Next, hari ini kita mau belajar dari keluarga yang namanya Imam Eli. Saya yakin Bapak Ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar Imam Eli. Yang saya cukup aneh, saudara, tahu ya kisah Imam Eli ya. Saudara, Hana tidak punya anak, dia datang tahun demi tahun ke bait suci, minta didoakan punya anak, akhirnya dikabulkan punya anak, saudara. Dan akhirnya Samuel kecil dititipkan, karena sudah menjadi nazar, dititipkan menjadi imam sepenuh waktu di bawah pengawasan Eli, saudara. Kalau saudara baca dari 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 4, tidak banyak disebutkan istrinya Eli. Nggak ada disebutkan. Hanya terakhir ketika suaminya meninggal patah tulang lehernya, saudara. Karena dia kaget ketika tabut perjanjian diambil oleh musuh, saudara. Kita belajar, kalau saya ngomong Eli, ini juga menyangkut berarti suami istri karena mereka sudah jadi satu, saudara. Perhatikan apa yang Alkitab katakan pertama-tama mengenai anaknya Eli. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang Dursila. Bahasa Ibraninya menggunakan kata Belial, ilah Belial. Mereka adalah anak-anak Belial. Bahasa Inggrisnya scoundrels, saudara. Ya, kalau scoundrels tuh anak yang apa ya? Ya begitulah, saudara ya. Dursila, saya nggak tahu Dursila itu bahasa sekarang apa ya? Dursila, gitu ya. Nakal banget lah, kira-kira begitulah, saudara ya. Kebangetan. Dursila, saudara. Karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan, saudara. Dan kalau kita baca 3 pasal setelah itu, ternyata Eli sudah sangat tua ketika dia meninggal. Bahkan nanti pasal 2 ayat 14 saudara akan menemukan, pasal 4, usia Eli itu 98 tahun ketika dia meninggal. Berarti dia mengadopsi Samuel kira-kira usia 90-an tahun, saudara. Dan anak-anaknya Eli sudah cukup besar, saudara. Ya. Apa yang kita lihat dari Eli? Alkitab mencatat dalam ayat ke-22 sampai 23, apabila didengar segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ini saya percepat. Apa sih yang dilakukan oleh anak-anaknya? Dia ngambil daging persembahan yang harusnya dibakar dulu buat Tuhan, sisanya baru boleh buat keluarga imam. Tapi dia ambil terlebih dahulu, dia mau pilih bagian daging yang terbaik, saudara. Lalu kedua, dia tidur dengan para perempuan yang berjaga-jaga di bait suci. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Dia hanya mendengar dan Eli hanya berkata kepada mereka, mengapa kau melakukan hal itu? Nggak ada disiplin, nggak ada sanksi, nggak ada suruh sabat dulu, nggak dikeluarkan dari pelayanan. Pokoknya cuma diomongin, kenapa kamu begitu? Saudara, Eli adalah tipe orang tua yang lebih menghormati anak daripada Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong sendiri. Kenapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada engkau menghormati saya? Saudara, itu Eli. Saudara. Saya waktu sama istri saya bilang, Janet, bukan kita yang ngikutin rutinitas anak, anak yang mengikuti rutinitas kita. Hidup saya gak berputar di anak, anak ngikutin kita. Karena saya hamba Tuhan, kamu istri saya, kamu pun ikutin saya. Ya udah, saudara. Ya kita bagi waktu, bukannya berarti anak gak punya waktu, saudara. Anak penting punya waktu, saudara. Tetapi saya karena baca ayat ini, jangan sampai saya di mata Tuhan, kenapa Dio kamu lebih menghormati anakmu dibanding kamu menghormati kekudusanku. Dan Tuhan bilang sama Eli, kamu menggemukkan diri dengan makanan hasil terbaik dari korban sajian umatku. Ternyata Eli juga makan makanan yang diambil oleh anaknya. Saya lagi berpikir nih, kan Eli sudah sangat tua ya. Saudara, secara hormonal pria itu begitu masuk usia andropause, itu hormon testosteronnya turun. Sehingga umumnya rata-rata pria yang lebih tua itu jadi jauh lebih feminim. Lebih kalem, saudara. Ya, gak tahu kalau ibu-ibunya masih ganas apa enggak. Masih galak kali ya. Jagain suami, ya kan. Nah, tapi kalau laki-laki begitu, kan itu udah biologis, saudara. Itu saya udah tanya dokter dan betul memang lebih. Saya kan nanya soalnya, kenapa biasanya kalau opa-opa kok lebih kalem begitu dibanding dulu begitu? Ya karena hormonnya turun, saudara ya, lebih diam, lebih kalem begitu. Ya itu hormonal begitu, saudara ya. Jadi bukan hanya wanita mengalami menopause, laki-laki pun mengalami namanya andropause, bapak ibu. Ya, dan
Dan Eli mungkin karena dia sudah tua, dia kompromi. Next slide. Dia kompromi dalam waktu yang cukup lama. Pertama-tama dia mungkin kesel sama anaknya. Nak, kamu gak boleh ngambil persembahan korban. Itu jahat di mata Tuhan. Itu punya Tuhan. Tapi anaknya bakar di depan dia. Nipi, rib eye, barbecue. Ya kan, Nipi saya bikin sate. Wangi nih, pakai kecap begitu kan. Gak tahu betul kecap apa enggak. Saya bakar lama-lama, Eli juga mencium terus. Nah, cobain deh. Kayaknya enak juga daging bikinan kamu. Nih, Pak, saya kasih, dicobain. Wah, enak. Lama-lama dia makan, dan Alkitab mencatat dia menjadi gemuk. Saudara. Ketika saudara baca Eli menjadi gemuk, sehingga ketika dia mendengar tabut itu dicuri oleh bangsa Filistin, dia jatuh dari kursinya, dia lehernya patah, dicatat karena dia gemuk. Saudara, ya kan? Itu Alkitab nggak lagi body shaming tuh. Alkitab nggak lagi sarkasme, enggak. Alkitab lagi ngomongin dia gemuk karena dia kompromi dengan dosa. Saudara, dan itu Tuhan nggak suka. Sehingga kalau kita sebagai orang tua di tempat ini, saudara, kita nggak bisa punya dalil, kan anak saya udah gede Pak, anak saya juga udah nikah, saya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, tapi Tuhan hold accountable. Eli, Tuhan nggak marahin anaknya, Tuhan bilang Eli. Tuhan marahnya Eli, bukan anak-anaknya saudara. Anaknya nanti akan mati, tapi Tuhan yang cecer Elinya. Kenapa kamu menghormati anakmu lebih daripada menghormati aku? Saudara. Itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita, setiap kita orang tua, saudara. Nanti di akhir slide saya tulis orang tua sepanjang masa. Nah, yang namanya jadi orang tua itu nggak stop ketika anak saudara sudah menikah. Terus saudara. Tetapi fungsinya berbeda. Fungsi berbeda. Saudara nggak lagi menjadi seperti orang tua yang ngurusin kayak anak saudara masih SD. Udah berubah. Saudara tahu nggak curhatan generasi saya? Dia bilang, Dio boleh nggak ya titip khotbah? Khotbah apa bro? Gitu kan. Ngomong deh ke orang tua gue deh. Gitu ngomongnya saudara. Tahu nggak saudara? Curhatan generasi saya yang udah pada nikah saudara. Itu gue dilihat kayak masih kayak anak kecil. Semua urusan rumah tangga gue digrecokin sama mami gue. Dia bilang begitu. Semua. Ujung-ujungnya apa? Istri gue gak betah, saudara. Dia ngomong begitu. Saya bilang, waduh tuh sensitif juga ya kalau saya khotbah. Saya bilang ya, gimana khotbahnya? Tapi that's real, saudara. Sampai saya mesti temenin dia ke psikolog. Psikolognya bilang, kayaknya mesti orang tua kamu juga ketemu sama saya, bukan kamunya doang. Ini real, saudara. Real, saya temenin. Karena udah hampir mau cerai karena ini, saudara. Bukan bercandaan, lebay, enggak lebay, real saudara. Eli sebaliknya dia nggak mau ngurusin. Jadi satu ekstrim orang yang terlalu kita urus, mungkin kita juga dasarnya kita kompulsif, kita perfeksionis, kita mau citra keluarga kita baik, kita mau anak kita kelihatan baik, cucu kita kelihatan hebat, semua harus dengan standar kita yang tinggi itu, dia nggak bisa saudara. Jadi kita marah-marah, kita stres saudara, dia juga stres. Satu sisi itu nggak baik. Tapi di satu sisi saudara ngelepasin full anak-anak cucu saudara, bodoh amat lah. Kamu udah gede, urusan kamu sama Tuhan, papi mami udah nggak peduli, ya kan? Itu juga salah di mata Tuhan. Karena kita bukan orang dunia, kita orang percaya. Saudara, Amsal mengatakan orang benar meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Saya percaya itu bukan hanya bicara soal materi. Itu bicara soal apa? Soal prinsip, nilai, kebenaran firman yang dihidupi, yang diteruskan sampai kepada anak cucu, saudara. Usia Eli ketika dia meninggal 98 tahun, saudara. Dan dia sudah kompromi cukup lama. Saudara, apa yang sedang saudara kompromikan hari-hari ini? Matiin dulu. It's okay, gak apa-apa ibu, santai. Apa yang sedang saudara kompromikan dalam hidupmu hari-hari ini? Coba next slide Pak. Kompromi itu bukan hanya soal apa yang saudara tidak lakukan. Tapi kompromi itu lebih banyak bicara soal apa yang ibu-ibu izinkan terjadi dalam keluarga besarmu. Sekali anak gak mau ke gereja, ya sudahlah namanya juga anak kecil. 2 kali, ya sudahlah gak apa-apa lah namanya juga dia kecapean. 3 kali, ya gak apa-apa kalau lagi ujian capek Pak, gak apa-apa kasihan tidurnya di rumah deh. 10 kali, gak ke gereja, lama-lama apa yang saudara kompromikan itu jadi sebuah budaya dalam gereja.
ternyata oke nggak ke gereja. Saya juga ngeliatin mami saya juga nggak ke gereja. Jadi oke. Itu kompromi dalam waktu yang lama, saudara. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Dan jangan dipikir ketika anak-anak saudara sudah dewasa, mereka nggak mencari orang tuanya. Mereka masih melihat orang tuanya, saudara. Mereka masih ngeliatin, saudara. Mereka masih ngeliat, saudara. Kenapa? Karena prinsip kepemimpinan Kristen yang mau jadi pemimpin, dia harus jadi hamba. Yang mau jadi yang terutama, dia harus jadi yang paling rendah. Saudara, maka berarti ketika kita dalam posisi otoritas sebagai orang tua, entah saudara sebagai mertua, sebagai orang tua, saudara menjadi gembala kul, ketua tim, ketua departemen, apapun, saudara di posisi atas, saudara di-expect menjadi hamba. Ketika saudara di-expect menjadi hamba, maka saudara tidak bisa mengkompromikan, mengizinkan apa yang saudara nggak mau terjadi. Saudara. Berarti kalau dalam keluarga, keluarga kita melayani Tuhan. Sesulit-sulitnya kamu akan melihat papa mama melayani Tuhan. Itu jadi contoh. Saudara. Waktu kecil karena papa saya kan dulu belum full time, saudara. Ya, dia masih kerja sama orang lain. Tapi saya masih ingat waktu malam-malam, saudara, saya selalu temenin dia itu bikin khotbah. Itu awal perjumpaan saya dengan khotbah. Kadang saya ngeliatin papa saya bikin khotbah. Saudara, dulu zamannya FA belum cool. Di rumah saya ada FA. Dulu zamannya tema yang kemah mengembang ke kiri dan ke kanan, 3-4 FA jadi satu pos PI, saudara. Itu awal pembentukan gereja-gereja kita yang banyak itu, saudara. 3-4 FA jadi satu. Itu FA di rumah saya. Jadi saya ngeliatin mama saya, papa saya dari kecil bikin FA. Itu berbekas. Sekarang pun ketika saya membangun pelayanan, saya bikinnya apa? Cool. Mereka gak pernah khotbahin itu. Mereka gak pernah, papa saya juga gak pernah latih saya khotbah bagaimana. Cuman saya cukup duduk ngedengerin dia. Apa yang dia lakukan terimpartasi atau ngejiplak ke saya. Demikian juga apa yang saudara kompromikan akan ngejiplak di anak-anak. Saudara, akan ngejiplak. Saudara, itu yang terjadi sama Eli. Saudara. Saya kemarin baru ngobrol dengan salah satu pengerja gereja saya. Anaknya sudah besar, anaknya udah umur 45 tahun, saudara. Ya, saya ngobrol sama orang tuanya, saya makan siang, ngobrol dan dia, ini mungkin beda keluarga, beda aturan kali ya, beda keluarga, beda nilai, saudara. Tetapi dia bilang, Om, sampai sekarang dia setidaknya sebulan sekali, nggak tiap minggu, sebulan sekali harus gereja bersama. Jadi semua cucu diajakin gitu semua tuh, saudara. Sebulan sekali dia minta, saudara. Terus saya nanya, Om itu anak-anak masih mau ngikutin? Iya masih mau. Kan cuma sebulan sekali. Kalau di rumah gimana? Hanya kalau ada acara-acara penting atau kalau Om panggil sebulan sekali mereka datang, kita ibadah bersama. Doa doang. Mesbah keluarga. Berikut anaknya, mantunya, cucunya semua. Kenapa? Saya nanya, Om kenapa begitu? Kan banyak orang lain juga udah gak pusing, udah pada nikah. Karena Om mau memastikan generasi penerus menghidupi nilai-nilai Kristen yang Om percayai. Betapa penting, saudara, untuk saudara entah sebagai tiang doa, sebagai istri, maupun saudara sebagai suami, saudara menjaga, saudara penjaga warisan, saudara penjaga nilai. Yang kita wariskan bukan hanya materi. Di awal tadi saya bilang bahwa Samuel dititipin sama Eli. Kenapa Samuel berhasil, Eli gak berhasil mendidik anaknya? Itu sindrom yang terjadi banyak di gereja sekarang. Next, sibuk ngurus anak orang tapi anak sendiri gak diajar. Saudara. Terlalu kepo ngurusin keluarga orang tapi keluarga sendiri gak diurusin. Saudara. Alkitab mengajar untuk kita membereskan apapun yang terjadi di rumah kita, tangga terlebih dahulu, baru kita ngurusin orang lain. Saudara. Yes, enggak semua perbuatan anak salah orang tua. Itu setuju sekali. Saudara. Ya. Kadang-kadang saya menemukan orang tua yang sudah begitu baik, begitu luar biasa, mencinta Tuhan segala macam. Tapi anaknya menyimpangnya jauh banget. Salah siapa?
Saya bilang bukan salah Bapak Ibu, bukan salah siapa-siapa. Tapi memang Tuhan mau bekerja dalam hidup anak ini. Karena dosa ditanggung masing-masing. Saudara, dosa ditanggung masing-masing. Tapi sebagai aturan umum, general rule of thumb, saudara, kita mesti mengurusi generasi berikutnya. Katakan amin, saudara. Karena Eli ngurusin Samuel juga, saudara. Tapi gak tercatat dalam 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 4, Eli mengurusi anak-anaknya. Next, saudara, banyak catatan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-11, saya bacakan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-11. Lalu Elkana pulang ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Tercatat Samuel ada di bawah pengawasan Imam Eli. Lalu 1 Samuel pasal 3 ayat yang terkenal ketika Samuel mendengarkan suara Tuhan. Samuel, Samuel, ya Tuhan, ya kan? Dia datang tuh 3 kali ke Eli. Guru, Bapak engkau memanggil aku? Enggak, tidur lagi. 3 kali dia datang. Eli tahu, oh ini Tuhan yang ngomong. Tahu dari mana Eli? Itu Tuhan yang ngomong. Karena dulu Eli juga pernah mengalami profetik daripada Tuhan. Dulu Eli ingat, dulu aku juga kayak Samuel kecil. Suara Tuhan masih ngomong sama saya. Cuma karena dia kompromi dengan dosa, suara Tuhan mati dalam hidupnya, saudara. Kalau Bapak Ibu, rata-rata ibu-ibu sih sudah menjadi grandma, saudara sudah menjadi oma, saudara, what you can do, saudara, apa yang saudara bisa lakukan? Modelkan bagaimana mendengarkan suara Tuhan kepada cucu, saudara. Saya ngucap syukur punya mertua, dia juga seorang pelayan dan hamba Tuhan. Mertua saya itu WL. Mertua saya WL. Bukan dari gereja Paniko, tapi dulu dia WL di keluarga besar Sungai Yordan. Zaman-zamannya Pak Yoslamel tuh dulu tuh. Dia WL itu, saudara tuh. Jadi saya waktu pacaran sama Janet, istri saya dulu waktu masih pacaran, saya main keyboard, calon mertua saya nyanyi di rumah. Kita PPW bareng, saudara. Emang anak pendeta harus cari sesama pendeta juga, saudara. Mesti sepadan katanya, saudara. Ya kan? Tapi saya ingat, saudara, sampai hari ini, saudara, dia memodelkan bagaimana bersyafaat, berbahasa roh untuk keluarga besar, untuk anak cucu di depan kita-kita. Saudara, sekalipun di gereja dia bukan pelayanan, dia pengerja kayak WOI seperti ini, dia bantu-bantu di WOI, dia suka dengerin saya khotbah, dia sebagai jemaat, itu aja. Tapi kalau di rumah, kalau anak-anak, kalau cucu saya taruh, saya tahu itu pasti diajak doa. That much you can do. Saudara. Mungkin papa mamanya kerja dua-duanya, lagi cari uang, mungkin sering dititipin cucunya ke saudara, ya kan? Itu kesempatan bagus tuh, saudara. Kenapa? Karena ada contohnya di Alkitab. Siapa yang anak yang jadi hebat tapi dititipkan dari omanya? Ayo, siapa? Timotius. Paulus bilang, Tim, aku ngelihat iman yang pertama-tama ada di nenekmu. Lois turun ke mamamu, Yunike turun ke kamu. Artinya iman oma bisa turun ke cucu. Itu warisan itu yang gak gagal, contoh bagus. Saudara, itu warisan. Jadi saudara, selama kita masih diberikan nafas, selama masih diberikan kekuatan, saudara, lakukan sebaik saudara untuk apa? Untuk ngajarin anak-anak bagaimana dengar suara Tuhan. Saudara, itu penting. Tapi Alkitab mencatat anak-anaknya sendiri tidak mengindahkan Tuhan. Ditegur oleh orang tuanya, dia gak mau dengerin, saudara. Untuk anak yang demikian, saudara, jangan cepat-cepat didina boboin, ya udahlah gak apa-apa lah, kasihan ini anaknya emang baik. Enggak, saudara, enggak. Saudara sedang menghancurkan masa depannya. Sekarang kita tumbuh umur 30-an tahun, saya ketemu sama anak-anak cowok yang sampai sekarang namanya Mamas Boy. Gak kuat menghadapi kehidupan. Karena dari kecil semua keputusan hidupnya diambil oleh mamanya. Sekarang nikah bingung, berantakan. Karena dia dipaksa mengambil keputusan, dia gak bisa. Dia selalu balik ke mamanya. Dan mamanya masih kelodin. Karena anak kesayangan. Umur 45 tahun masih dikasih uang jajan sama mamanya. Hancur itu pernikahan. Kita bukannya sedang mewarisi sesuatu yang baik. Tapi gak baik itu. Saudara. Perhatikan Hana.
Tiap tahun Hana datang, dia jahitin baju buat anaknya Samuel, dia kasih, dia titipin. Saudara. Sekalipun dipisah tetapi mamanya gak meninggalkan Samuel. Tiap tahun dia datang, dia bikin baju, dia kasih ke Samuel. Dan saudara tahukah ketika Samuel besar, Samuel menetap menghakimi dan meninggal di mana? Di kampung halaman orang tuanya. Dia gak tinggal di rumah Eli, dia balik ke rumah papa mamanya. Dan dia menghakimi dari Silo. Silo tempat tinggal kedua orang tua aslinya Samuel. Saudara. Next. Untuk kita mengajarkan kepada anak-anak hormati orang tua. Supaya anak-anak kita gak seperti Hofni dan Pinehas seperti anak-anak Imam Eli. Itu gak bisa diajarkan. Itu perlu dimodelkan. Katakan bersama-sama model. Ya. Model Bapak Ibu. Ya, nggak bisa diajarkan. Karena lebih cepat anak-anak itu melihat daripada mendengar. Saudara, lebih cepat anak itu melihat daripada mendengar. Saudara, kenapa saya tahu? Karena saya sudah punya anak usia 8 sama 6. Mereka cepat banget ngikutin apa yang saya lakukan. Kalau saya marahin mereka bilang, papi sendiri begitu. Nah, udah saudara. Udah salah jurus sudah. Tapi saya melihat, iya saya juga dulu begitu sama orang tua saya. Saya ngeliatin. Sehingga ketika tidak dicontohkan bagaimana memuji. Paling gampang. Saya kan suka ibadah youth ya. Saya suka nanya. Siapa di sini yang berbahasa roh di rumah? Angkat tangan. Nggak banyak. Siapa yang ngeliatin orang tuanya berbahasa roh di rumah? Nggak juga. Oh pantesan saya bilang. Anak-anak kita nggak bisa berbahasa roh karena nggak pernah dimodelkan bagaimana cara menyembah dalam roh. Karena itu opa-oma di sini, tante-tante, cici-cici semua, mama-mama di sini saya minta tolong. Ajak anakmu nyembah. Aduh suara saya fales, nggak pusing. Nggak harus bagus suaranya. Kita modelkan, nah ini cara kita, keluarga kita, cara mama menghampiri tahta Tuhan, kita nyembah. YouTube kan banyak. Puterlah satu lagu YouTube favorit saudara. Puter lagu YouTube, nyembah ngikutin YouTube. Kalau bisa ada YouTube yang emang ada segmen buat penyembahannya. Terus saudara nyembah di depan anakmu. Kalau perlu ditaruh di pangkuan saudara. Kalau anaknya masih kecil atau cucunya masih kecil, taruh di pangkuan. Ikutin oma berdoa. Ikutin oma menyembah. Dia mungkin main-main, namanya anak-anak. Dia main-main 5 menit, dia udah gak betah, dia keliling-keliling, guling-guling. Gak ada persoalan, tapi anak merekam. Karena apa yang dimodelkan jauh lebih nancep daripada hanya apa yang diajarkan. Saudara. Dan generasi ini sangat penting punya pertahanan keluarga yang kuat. Karena saudara, tahu kan Kementerian Pendidikan kita baru saja melarang sosial media untuk akun di bawah usia 16 tahun. Sudah baca beritanya? Ya saya setuju sekali, bagus itu. So, jadi anak-anak 8-6 tahun gak bisa punya sosial media, bagus. Kenapa dibuat peraturan itu? Karena sudah mengenaskan dampak daripada AI, sosial media kepada tumbuh kembang anak. Saudara, bukan lagi orang tua yang ngajar, tapi nih daripada berisik nih 5 jam. Saudara, nih 6 jam. Gak tahu tuh TikTok nontonin apa saudara, gak tahu. Juga gak pusing, yang penting kamu diam. Nih 10 jam. Gak bisa saudara. Anak saya usia 8 tahun dia udah minta HP. Gak mau saya bilang. Bodoh amat mau dibilang ansos kayak nggak kurang update, teman-temannya udah punya. Saya bilang kita tidak. Kamu punya HP nanti SMP. Saya bilang, karena psikolog meminta minimal 12 tahun baru punya. Ya sudah, kamu 12 tahun. Bisa pinjam HP orang tua, tapi nggak dapat. Saya bilang, nggak bisa. Dan itu saudara tergantung orang tua. Karena orang tua yang menetapkan prinsip dan nilai dalam keluarga. Saudara nggak bisa salahin siapa-siapa. Saudara, next. Saudara perhatikan. Samuel ngomong, dia marahin anaknya. Ini Samuel lagi marahin anaknya nih. Nah, Hofni, Pinehas, kalau kamu berdosa terhadap orang lain, maka Allah akan mengadili. Tapi kalau kamu berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Perhatikan respon anak-anaknya. Tetapi, tidaklah didengarkan mereka. Kira-kira kenapa gak didengerin? Kira-kira kenapa gak didengerin? Karena dia juga ngelihat bapaknya makan daging. Bapak juga sama. Makan daging persembahan juga. Bapak juga sama. Saudara. Karena itu kalau saudara mau
Nggak bisa kita menciptakan generasi anak-anak yang ilahi. Nggak bisa. Yang bisa adalah menciptakan generasi orang tua yang ilahi. Kalau orang tuanya ilahi, maka dengan sendirinya anak-anak pasti akan mengikuti. Kalaupun mereka tidak mengikuti, dosa tidak saudara tanggung. Tapi kita di hadapan Tuhan clear, kita menjaga nilai dalam hidup kita. Saudara, ini pertempuran kita sekarang. Di depan ini, saudara-saudara gak usah pusing nih soal nanti ada antikris lah, 666, saudara. Ini gara-gara perang Iran, jemaat saya satu nanya, Pak saya diangkat gak ya Pak? Ini udah akhir zaman belum ya Pak? Saya udah rapture. Tante saya bilang gak usah pusing. Saya bilang pasti diangkat, tenang aja saya bilang. Tapi pusinglah kalau generasi anak-anak kita sudah gak mau ke gereja. Nah itu pusinglah tuh. Itu pertempuran kita sekarang. Keluarga ini. Saudara, ini keluarga ini pertempurannya begini. Saudara. Mungkin karena saya banyak berkecimpung di anak muda. 13 tahun terakhir pelayanan saya di anak muda memang. Sampai sekarang. Saudara. Sekarang anak-anak yang saya didik 13 tahun lalu sudah besar. Beberapa sudah mau menikah, beberapa lagi pacaran. Saya ketemu sama orang tuanya 13 tahun. That's my ministry. Saya ngeliat. Beda keluarga, beda treatment, beda hasil. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, di sini ada yang suka nge-gym. Ya mungkin saudara suka nge-gym atau olahraga. Proses gak pernah mengkhianati hasil. Nggak bisa Pak, kita mau lari maraton langsung besok lari maraton 10 km. Mesti ada latihan dulu, jogging dulu, lama-lama 1 km, biasain dulu 3 km, 5 km, lama-lama 10 km. Karena proses itu penting. Saudara. Nah di sini kalau saudara sudah punya cucu dan saudara merasa, aduh Pak anak saya udah gede, saya udah gak bisa ngapa-ngapain, dia udah gak mau dengerin saya. Saudara masih punya anaknya. Masih ada cucunya saudara. Ya. Bukan untuk kita didik menjadi seperti kita. Bukan. Bukan untuk melampiaskan. Dulu saya gak bisa, sekarang saya balas dendam ke cucunya. Enggak, bukan. Itu juga gak akan bisa. Tapi untuk saudara memodelkan contoh orang yang bertobat bagaimana. Saudara, ada amin? Saudara, lanjut next. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang dimodelkan? Sekali lagi, 1, 2, 3. Apa yang dimodelkan akan diwariskan. Saudara, akan diwariskan. Saudara. Next, saudara perhatikan. Daud kan bagus ya, saudara ya, walaupun ada dosanya juga. Dia punya anak juga bagus, Salomo. Dibawa ke pemimpinan Salomo, kerajaan makmur 40 tahun. Tapi generasi ketiga, anaknya Salomo, hancur. Namanya Rehabeam. Di zaman anaknya Salomo, kerajaan kepecah dua, kerajaan utara, kerajaan selatan. Itu di zaman anaknya Salomo, generasi ketiga. Saudara. Makanya 5 tahun ke depan, ini saya pivot sedikit ya. 5 tahun ke depan untuk gereja sangat krusial. Karena gereja kita masuk tahap generasi ketiga. Ini penting. Saudara mesti doakan Pak Kiki, Tante Mervin. Saya sering ngomong sama Om Tante, Om Kiki. Om, 5 tahun ke depan krusial. Perhatikan baik-baik. Saudara, lahirkan generasi anak-anak muda pemimpin yang akan meneruskan 1D. Tampak siring, Moi. Perlu. Saudara, kenapa? Karena selalu habis dari Musa, Yosua, habis Yosua siapa? Gak ada. Masuk zaman hakim-hakim. Generasi ketiga itu penting. Daud bagus, Salomo bagus. Ketiga, Rehabeam hancur. Itu raja yang jahat saudara. Nah pertanyaannya, kenapa jahat? Kan gitu. Kan kita, Daud, ya mungkin karena Daud kebanyakan perang gitu ya. Saudara, Salomo bagus dididik oleh mamanya. Saudara, ya, Batsheba. Tapi Salomo begitu dia naik pangkat, dia begitu makmur, begitu kaya, saudara, hatinya dikatakan dia menyukai perempuan-perempuan asing. Saudara tahu kan Salomo punya berapa ratus istri? 700 dengan 300 gundik. Saudara jangan pikir istri zaman dulu kayak zaman sekarang, beda. Itu pernikahan politik. Jadi untuk memenangkan kerajaan itu dia nikahin. Gitu loh. Jadi kerajaannya gak berperang, jadi damai. Belum tentu dia tidur sama orang itu, saudara. Enggak, dia hanya nikah politik. Jadi dia nikah dengan 700 kerajaan. Saudara, kira-kira begitulah. Untuk mengokohkan. Masalahnya begini.
Begitu usianya dia tua, sekali lagi hormonnya turun, dia makin kalem, makin gak mau cari ribet, saudara ya makin ya udah terserah lu deh, gue udah capek. Hatinya mulai terpaut sama ilah-ilah yang dibawa oleh istri-istrinya ini. Saudara. Hati Salomo mulai menjauh dan itu diperhatikan oleh anaknya Rehabeam. Makanya saya tulis apa? Materi bisa diwariskan tetapi karakter gak bisa. Karakter perlu pembentukan. Saudara. Karakter perlu pembentukan. Saudara berdoa gak? Tuhan pakai anak saya jadi orang yang luar biasa. Atau tema kita deh, pasukan generasi Yeremia yang gagah, perkasa. Kita doakan itu ya. Saudara tahu gak sih cara ciptain prajurit gagah perkasa diapain? Menderita. Tapi kita gak pernah izinkan anak cucu kita menderita. Gimana mau jadi gagah? Gimana? Coba. Tell me gimana? Kita bilang, oh generasi anak-anak kita, generasi gagah perkasa, cinta mati-matian, bergerak memenangkan jiwa. Disuruh misi ke Bandung aja, jangan nanti kamu makan apa, nanti kurus kamu di sana, udah jangan. Gimana sih saya lagi mau ngajarin gagah perkasa jadi misionaris, kok gak boleh sih? Ntar dia kasihan, tadi kena nyamuk. Ya ampun tante, saya bilang. Makanya sekarang saya setiap kali misi ke daerah, saya bawa beberapa anak muda. Ke Kalimantan saya bawa, ke Papua saya bawa, ke Bangka saya bawa. Semua saya bawa. Kamu liatin di daerah. Belajar. Saya bilang, karena kekristenan bukan hanya di mall di Jakarta. Karena mereka gak tahu apa-apa. Pokoknya cuma taunya sekolah, ngeles, gereja. Itu doang. Sekolah, ngeles, rumah, gereja. Sekolah, ngeles, rumah, gereja. Udah. Tuh anak Cindo Jakarta Barat tuh. Saya gak tahu kalau di Kelapa Gading gimana. Sekarang tambah satu lah, padel. Pokoknya sekolah, ngeles, hangout, mall, gereja, pulang. Sekolah, ngeles, hidup nge-gym. Udah hidup itu doang. Dia cuma tahu kekristenan tuh itu. Saya bilang jauh banget. Saya bilang, you belum ke daerah, belum tahu perjuangan orang mendirikan gereja sulitnya bagaimana. Saya bilang, kalau kamu mau gagah perkasa, izinkan anakmu diproses sama Tuhan. Kalau lagi diproses, jangan diintervensi ibu-ibu. Biarkan. Sedih sih ngeliatin anak nangis. Tapi itu baik buat dia. Saudara, next. Saudara, saya udah mau selesai. Perhatikan ketiga kesamaan ini. Ada satu anak lagi, saudara. Anaknya Daud. Pernah dengar gak namanya Adonia? Anaknya Raja Daud. Saudara, saya catat, saya kutip dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Jadi Adonia anak raja yang ganteng, kayak Salomo, abangnya ganteng, tapi sangat sombong dan egois. Kenapa? Karena belum pernah dimarahin, belum pernah ditegur. Saudara, apa kesamaannya antara anak Eli, anaknya Daud, cucunya Daud si Rehabeam? Parenting yang permisif. Apa itu permisif? Ya sudahlah, bolehlah. Ya udahlah Pak, kasihan Pak. Ya udahlah. Kayak begitu terus akan menghasilkan generasi yang lemah. Saudara. Saya gak bilang kita harus, saya kan nontonin psikolog tuh Instagram. Beberapa psikolog saya juga pernah undang ke gereja dan mereka bilang sekarang gentle parenting. Anak gak bisa dimarahin. Saya bilang, kayaknya saya gak setuju deh. Betul, marahinnya gak kayak zaman dulu. Oke. Tetapi perlu ditegur, saudara. Perlu, saudara. Ya, enggak. Bagaimana, saudara? Anak-anak perlu dididik menghidupi dalam cara jalan Tuhan, saudara. Oke, saudara bisa bilang saya konservatif, tapi setidaknya yang zaman dulu lebih bagus daripada sekarang. Karakternya kebentuk, saudara. Kenapa? Karena memang ada didikan dan teguran. Ada didikan dan teguran, saudara. Kita bisa validasi emosinya. Mama ngerti kamu marah. Tapi cara kamu marah itu gak bagus. Mama ngerti kenapa kamu kesel. Tapi cara kamu lempar mainan itu gak bagus. Dan mama gak suka. Satu sisi kita validasi emosinya, satu sisi kita tegur. Itu gak bagus. Saudara. Tegas gak harus keras. Saudara. Ya. Salomo memodelkan penyembahan berhala. Dan akhirnya anaknya hancur. Saudara. Ya. Eli juga tidak memarahi anak-anaknya. Dan mereka memberontak.
Anaknya Daud gak pernah dimarahi Adonia, memberontak, saudara. Slide terakhir saya selesai. Mohon maaf kalau saya kebanyakan ambil waktu. Jadilah orang tua sepanjang masa. Saudara, pekerjaan orang tua gak stop ketika anakmu nikah. Enggak stop. Fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Sampai hari ini, saya masih minta nasihat sama mama saya. Saudara, sampai hari ini. Saya suka datang ke rumah, tanya, Mi, ini gimana ya? Saudara, beda sama zaman dulu. Mungkin zaman dulu mama lebih, otoritatif. Namanya masih kecil kan. Tapi begitu saya udah dewasa, kita sama-sama dalam pelayanan, mami juga di dalam gereja. Karena mami kan ibu gembala. Dia ngeliat secara penggembalaan bagaimana. Ini kalau di sini maksudnya kayak Tante Mervin ya begitu loh. Itu mama saya. Gitu. Karena papa mama saya karayon juga. Saudara. Saya untuk penggembalaan saya tanya sama mama saya. Mi, ini menghadapi orang ini bagaimana? Kan mami kenal dia lebih lama daripada saya. Udah 30 tahun jadi pengerja. Ini ngadepin om ini bagaimana? Dia kasih tahu. Nih, mami udah kenal soalnya. Nih, gini. Oh ya, thank you. Ini kalau ngadepin papa sendiri, bapak gembala. Ini gimana ya? Nah kan dia istrinya. Ini gini. Saudara, jadilah orang tua sepanjang masa. Saudara, pekerjaan orang tua itu pekerjaan paling capek. Ibu Novita Tandri, psikolog berkata, parenting is the hardest job that you will ever love. Parenting adalah pekerjaan tersusah yang akan saudara paling cintai. Sampai kita mati, kita tetap jadi orang tua, saudara. Fungsi bisa berubah. Saudara, anak begitu besar, mungkin dia gak nyari kita. Gak sesering dulu. Tapi begitu dia nyari kita, pastikan yang diimpartasikan bukan kepahitan dan kekecewaan, tapi prinsip, value. Saudara, value, prinsip. Saudara. Amin. Semoga memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Berkati kebenaran firman-Mu. Dan aku berdoa Tuhan, biar setiap kami di tempat ini, bukan hanya menjadi tiang doa bagi suami kami, tapi kami menjadi tiang dan perisai doa bagi anak dan cucu kami. Dan kami berdoa Tuhan, sekalipun berat dan sulit, dan seringkali kami juga mau menyerah. Tapi Tuhan Roh Kudus tolong para orang tua di tempat ini, para opa oma di tempat ini, Tuhan tolong. Sehingga kami juga bisa mewariskan sesuatu yang benar dalam hidup kami. Tidak yang gagal. Materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari ibu yang dikasihi Tuhan. Wanita yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pulanglah. Dan bawalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.